Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Aulia Melisa Putri dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 2216051001. Di sini, aku menyampaikan sedikit tentang resume materi PKKMB yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Di hari pertama PKKMB, ada 3 pemateri hebat loh. Yang pertama, AKBP Yusrandi Yusrin dengan materi peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Yang kedua ada Dr. Susetia Herawati, STMSI dengan materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti perundungan atau bullying. Dan yang ketiga ada Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Akil Siroj MA dengan materi pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Di materi yang pertama membahas tentang kejahatan digital. Kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kejahatan digital dapat dilakukan dengan melibatkan alat-alat elektronik seperti komputer, handphone, maupun perangkat lain yang terhubung pada sebuah jaringan. Kejahatan digital sudah pasti melanggar Undang-Undang ITE. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Undang-Undang ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang, serta memiliki ketentuan pidana yang dapat berupa denda ataupun penjara. Berikut beberapa contoh pelanggaran Undang-Undang ITE. Ada judi online, pencemaran nama baik, penipuan online berkedok giveaway, dan juga pelanggaran isi situs web. Materi yang kedua membahas tentang bullying. Bullying adalah suatu tindakan baik itu fisik maupun tidak fisik yang dapat melukai diri kita dan membuat kita merasa tidak nyaman. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pendidikan. Yang kedua, lingkungan rumah. Yang ketiga, media sosial. Dan yang keempat, di dalam rumah itu sendiri. Bullying terbagi menjadi 5. Yang pertama, perundungan verbal. Yang kedua, perundungan fisik. Yang ketiga, perundungan sosial. Yang keempat, perundungan dunia maya. Dan yang kelima, perundungan seksual. Materi yang ketiga membahas tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pengembangan karakter dalam spektrum agama merupakan pendidikan karakter yang mana komponen yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan perbuatan tentang moral-moral yang dijajaki dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam. PKKMB hari kedua, kita kedatangan 4 pemateri. Yang pertama, Profesor Heriandi SHMS. Yang kedua, Profesor Dr. Asep Sukohar SKED MKES. Yang ketiga, Profesor Dr. Yulianto MSI. Dan yang keempat, Profesor Insinyur Soeharto PhD. Materi yang pertama membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai kerja dengan pokok bahasan yang pertama Pilar Visi Indonesia tahun 2045 dan juga indikator profil belajar Pancasila. Ada 6 indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama bernalar kritis, yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat gotong royong, yang kelima kebinekaan global, dan yang keenam berakhlak mulia. Materi yang kedua membahas tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Ada 5 upaya kampus sehat Unila. Yang pertama, Zero Tolerance Area. Yang kedua, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengelolaan sampah TPST. Yang keempat, pengelolaan sumber air. Dan yang kelima, arboretum dan anggrek. Materi yang ketiga membahas tentang etika dan norma kehidupan kampus. Ada 4 tipe mahasiswa di kampus. Yang pertama, studi orientasi. Yang kedua, organization oriented. Yang ketiga, study and organization oriented. Dan yang keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Ada 10 karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, memiliki orientasi yang jelas. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, bisa menyesuaikan diri. Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, inovatif. 8, disiplin. 9, memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang 10, rendah hati. Materi yang terakhir membahas tentang 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, mengembangkan diri sesuai minat dan bakat. Yang ketiga, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Yang keempat, jujur, berintegritas, dan sopan. Dan yang kelima, lakukan yang terbaik selama berkuliah. PKKMB hari ketiga, yaitu sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik. Peraturan akademik yang pertama, pada tanggal 22 Agustus 2022, hari dimulainya perkuliahan. Lalu, tahun akademik terdiri dari 2 semester. Satu semester minimal 14 pekan. Semester 1 dan semester 2 SKS-nya sudah dipaketkan. MBKM bisa dimulai pada semester 5. Dan juga syarat mengikuti UAS ada 2. Yang pertama, minimal kehadiran 80%.
dan melakukan sistem akademik dengan terstruktur. Materi yang kedua membahas tentang sarana dan prasarana di FISIP. FISIP memiliki fasilitas smoking area, taman, CCTV, dan juga food court. Serta FISIP juga mempunyai 5 kelas hybrid dengan WiFi full access. Materi yang ketiga membahas tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Yang pertama, hak mahasiswa. Hak mahasiswa terdiri dari 3 poin. Yang pertama, mendapatkan layanan akademik. Yang kedua, pengajaran sebaik-baiknya dengan minat dan bakat, kegemaran dan kemampuan. Dan yang ketiga, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Yang kedua, kewajiban mahasiswa. Yang pertama, membayar SPP tepat waktu. Yang kedua, menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Yang ketiga, mengikuti semua ketentuan yang sudah berlaku. Materi yang keempat tentang pembelajaran di PTN era 4.0. Perguruan tinggi merupakan pendidikan untuk orang dewasa sesuai dengan materi yang dibahas mengenai era 4.0, yang artinya transformasi yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dan industri lewat penyebaran teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Sistem hybrid merupakan sistem pembelajaran perkuliahan untuk tahun ini yang berarti 50% daring dan 50% luring. PKKMB hari keempat. Pada hari keempat atau hari terakhir, yaitu pengenalan unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di FISIP, yaitu ada UKM LPM Republika, yang kedua ada FSPI, yang ketiga ada film blockbuster, yang keempat ada FPIK, dan yang kelima mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Thanks for watching. Bye-bye.